Pro 4 Suara Budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Pro 4 Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Sanak Pro 4 kembali kami hadir dalam acara Pandiran Baisukan untuk pagi hari ini, dan kami akan membahas satu topik yang menarik, yaitu adalah Maulid Nabi antara tradisi dan juga edukasi. Kami ajak Anda untuk bergabung di 0895 3405 0959 dan di 0511 Pagi hari ini kami sudah dengan dua narasumber kami dan Sanak Pro 4. Yang pertama ada Rahmadi SAG MPDI, dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Kemudian didampingi mahasiswa beliau dari mahasiswa Akidah dan Filsafat Islam, ada Nur Arifin H. Untuk pagi hari ini bersama Win Antasari Banjarmasin. Langsung saja kita akan berdiskusi dan membahas topik untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Rahmadi dan juga Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Rahmadi mungkin bisa dibuka dulu nih untuk topik pemaparan kita Maulid Nabi antara tradisi dan juga edukasi, silahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkaitan dengan topik kita hari ini, karena ini momentumnya adalah Maulid Nabi, maka kita kembali menyegarkan ingatan kita kembali ya. Sebenarnya ini topik yang sering dibicarakan dan didiskusikan, baik itu terkait dengan tradisi budaya yang mengiringi peringatan Maulid itu maupun sisi-sisi edukasi, baik pelajaran maupun sisi dakwah yang ada di dalam perayaan itu ya. Nah, dua hal ini yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi ada dua aspek. Yang pertama, sesi pertama yang kita bicarakan ini adalah sisi tradisi. Kemudian dilanjutkan berikutnya sisi edukasinya. Nah, yang pertama kita bicara dulu dari sisi tradisi. Sisi tradisi Maulid Nabi ini merupakan tradisi dunia Islam yang sudah berumur ribuan tahun. Jadi dia bukan tradisi lokal yang hanya berada dalam kawasan-kawasan tertentu, tetapi ini sudah merata dalam dunia Islam. Walaupun nanti peringatannya itu bermacam-macam ya, yang dilakukannya. Jadi peringatan ini ada yang dalam bentuk salawatan, berzikir, membaca sirah Nabi, membaca maulid. Ada juga dalam bentuk seminar yang bentuknya ilmiah ya. Ada yang bentuk festival, ada yang kirab, ya macam-macam lah. Di dunia Islam itu merayakan maulid ini ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan itu banyak juga tradisi-tradisi yang mengiringi peringatan atau perayaan Maulid Nabi ini. Ya macam-macam juga ya yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia yang berkembang ya. Misalnya ada yang Bedikia Balamang misalnya, kayak di Sumatera itu, ada yang Garebek misalnya, ada yang apalagi ya, ada beberapa, ada Maulid keliling ya, Maulid keliling di beberapa daerah. Maulid keliling itu artinya selama 1 bulan bergiliran untuk melaksanakan maulid. Jadi beberapa daerah itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Nah, di kalangan kita pun ada ya, di kalangan orang masyarakat Banjar juga ada tradisi-tradisi maulidan yang melibatkan tradisi kultural masyarakat kita. Yang paling populer kalau di kalangan masyarakat Banjar itu kan tradisi Ba'ayun Maulud ya. Nah, ini merupakan tradisi yang cukup unik di kalangan kita, yang mungkin membedakannya dengan daerah-daerah lain di Indonesia maupun di dunia. Nah, upacara atau tradisi Ba'ayun Maulud ini dilaksanakan misalnya oleh orang anak-anak sampai orang dewasa. Nah, itu keunikannya.
Sampai orang dewasa pun juga melaksanakan tradisi semacam itu ya. Jadi ini kelahiran Nabi itu dimaknai bermacam-macam lewat tradisi-tradisi semacam itu. Misalnya kalau dalam tradisi Ba'yun Maulud misalnya ya, ada pernah riset mahasiswa tapi sudah lama sekali itu ya, yang saya ingat itu Ba'yun Maulud di orang dewasa ya, orang dewasa di daerah Tapin ya, Banu Halat itu ya. Kenapa orang-orang tua ini juga ikut merayakan atau ikut Ba'yun Maulud itu ya? Ternyata ada beberapa tujuan, makna dan kepercayaan yang mengiringinya. Bahkan ada kepercayaan-kepercayaan yang melibatkan makhluk gaib itu ya. Di situ sisi keunikannya. Ada yang ikut misalnya, kenapa sih ikut Ba'yun Maulud orang dewasa ya? Mereka mengatakan begini misalnya, kami ikut ini karena ingin dapat syafaat Nabi. Ya tujuan utamanya itu katanya, ingin dapat syafaat Nabi. Dengan melalui peringatan itu. Ada juga yang ingin ikut itu, ingin agar dirinya itu disambut dan diterima dengan apa ya? Dengan meriah. Jadi seseorang yang dikagumi lah, dimuliakan oleh masyarakat. Karena kan sosok Nabi itu kan seperti itu. Nabi dimuliakan. Kemudian juga disambut dengan meriah. Misalnya ketika Nabi hijrah. Nah, Nabi hijrah ini kan disambut meriah oleh kaum Ansar. Nah, mereka melihat itu ya, menganalogikannya dengan itu. Kami ingin juga menjadi orang-orang yang disambut dengan meriah. Apakah kami jadi seorang pemimpin atau seorang warga masyarakat, itu disambut dengan baik, diterima dengan baik ya, disambut dengan gembira oleh masyarakat. Banyak ada yang punya kepercayaan ya seperti itu ya. Jadi ada tradisi semacam itu melalui tradisi Ba'yun Maulud orang dewasa semacam itu yang diikuti oleh mereka. Nah, ada juga kalau kita lihat perlambang-perlambang yang ada dalam tradisi itu ya. Ya banyak juga sih simbol-simbol harapan yang menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi orang-orang yang berakhlak dan orang yang baik sebagai umat Nabi. Nah, ada juga yang agak unik itu untuk orang dewasa itu ya, ada semacam piduduk atau dalam bahasa kita itu sesajen lah ya. Piduduk itu yang menyimbolkan misalnya kalau untuk perempuan kan ada laki-laki dan perempuan. Nah, di antara piduduknya itu ada alat perlengkapan masak lah di dalamnya itu untuk perempuan ya. Kalau laki-laki tidak ada. Yang ada jarum, benang itu ya yang untuk laki-laki. Nah, itu melambangkan bahwa perempuan itu kalau dia pandai memasak, memanfaatkan alat-alat dapur semacam itu, ya. Jadi piduduk itu dalam bentuk alat-alat perlengkapan memasak, itu dimaknai sebagai perempuan itu harus bisa memasak di rumah, menjadi ibu rumah tangga yang baik. Nah, semacam itu juga ada di kalangan kita dalam tradisi-tradisi kita ya, dalam Ba'yun Maulud itu. Ada juga misalnya ada pakai di antaranya itu patah kangkung misalnya ya. Nah, patah kangkung itu menyimbolkan bahwa hidup itu seperti kangkung itu ya, patah kangkung itu dilepas, ditempatkan di mana saja, terlepas dari batangnya yang lain, dia mampu hidup. Itu bermakna bahwa seseorang anak yang dilepas oleh orang tuanya, berpisah, itu juga harus mampu berdiri sendiri, mandiri, tumbuh dan berkembang sendiri ya. Ada juga misalnya beras dan uang logam itu dalam sesajen itu ya. Itu bermakna misalnya itu bahwa kehidupan ini memerlukan bahan pokok, kemudian memerlukan uang, biaya untuk menghidupi kehidupan kita. Nah, itu sebagai harapan semoga rezekinya lancar misalnya, uangnya banyak, bisa menghidupi kehidupan sendiri dan seterusnya. Jadi ada harapan-harapan semacam itu yang disisipkan dalam
piduduk itu sebagai makna simbolik ya, yang ya itu semacam kearifan lokal masyarakat kita lah ya. Ya. Nah, tetapi juga ada unsur-unsur kepercayaan terhadap makhluk gaib juga di situ ya. Karena kan kalau menurut Prof. Alpandi Daud itu, sistem kepercayaan masyarakat Banjar itu terdiri dari 2 unsur. Pertama ada unsur agama Islam, unsur Islam. Yang kedua ada unsur lokal. Nah, unsur agama ini kan kalau kepercayaan kita terhadap makhluk gaib itu kan ya jin, malaikat, setan, iblis, ya seperti itu. Tapi kalau di kalangan masyarakat itu ditambah lagi ada orang-orang gaib. Nah, misalnya mereka percaya kepada Datu Ujung atau Datu Pujung ya. Nah, jadi Maulid itu merupakan bagian dari bagaimana mereka menjaga relasi atau hubungan antara Datu Ujung dengan mereka. Karena itu datuk mereka, leluhur mereka di masa lalu yang membuka wilayah itu dan membangun masjid Al-Mukarramah di Matapura. Di Banu Halat ya. Oh, Banu Halat ya. Yang Banu Halat. Oh, Banu Halat ya. Nah, mereka menjaga itu. Ada juga minyak likat itu supaya jangan diganggu makhluk halus katanya. Jadi kan ada unsur-unsur kepercayaan, ada kearifan lokal yang ada dalam tradisi Ba'ayun Maulud itu. Di samping juga nanti ada tradisi yang memang dirayakan di mana-mana secara sama ya, tapi yang uniknya yang ini itu. Nah, bagi mereka yang punya anak dan sebagai anak kecil misalnya, mereka ingin agar anak atau bayi mereka yang diayun itu akan menjadi orang besar seperti Nabi ya. Menjadi berakhlak mulia seperti Nabi juga. Selain mereka kebanyakan kan ya dalam bahasa itu bertabarruk gitu ya, mendapat berkah. Ada juga yang bertawasul ya melalui Nabi, semoga nanti mendapat kehidupan yang lebih bagus bagi anak-anak mereka. Nah, itu salah satu di antara yang unik di kalangan masyarakat kita ya terkait dengan tradisi Ba'ayun Maulud ini. Tradisi itu juga tidak hanya itu ya tradisi kita. Kalau dalam masyarakat Banjar itu Maulid Nabi ini disambut dengan berbagai macam acara juga. Ada yang di masyarakat secara umum kan seperti yang kita lihat biasa itu ya, semacam kolaborasi, gotong royong masyarakat kita untuk melaksanakan acara peringatan itu, mengundang ceramah, membaca hafsi dan sebagainya. Itu kan kebiasaan yang umum ya. Nah, ada juga nanti yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga. Sampai hari ini kan lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan itu melaksanakan Maulid Nabi. Ada juga yang dilakukan secara akademis. Secara akademis ini ya lewat diskusi, seminar ya. Walaupun beberapa ini jarang kedengaran nih acara-acara yang bersifat akademis untuk memperingati Maulid Nabi ya. Sepanjang yang saya dengar ya. Tapi barangkali di tempat-tempat lain itu ada, hanya mungkin tidak sampai ke informasinya ke tidak kita. terekspos. Ya begitu. Nah, itu unsur tradisi kita yang berlangsung bertahun-tahun di kalangan kita. Walaupun tradisi ini sebenarnya ya mengandung unsur kontroversi di kalangan tertentu. Di kalangan kita, di dunia juga begitu ya. Jadi ada kelompok Sunni yang tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan ini ya. Tetapi karena ini tradisi ini sangat kuat pengaruhnya karena dia berkaitan dengan Nabi, maka tradisi ini terus berkembang dan bertahan sampai hari ini. Nah, sebagai sebuah tradisi sebenarnya dia merupakan sesuatu yang netral ya, sebagai sesuatu yang netral karena dia tradisi. Secara kita agak sulit mencari hukumnya apa ya. Hukumnya apa? Karena tidak ada perintah dan tidak ada larangannya dalam agama ya. Larangannya apa, perintahnya apa? Nah, sehingga dia dimaknai dia adalah tradisi yang belum memiliki hukum. Ya, tidak memiliki hukum. Jadi kalau tidak ada perintahnya, tidak ada yang mewajibkan dan juga tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengharamkan, maka dia bersifat mubah. Ya tradisi. Tinggal nanti isinya apa. Nah, isinya apa?
Nah, tentu saja tradisi Maulid ini dia banyak sekali menopang ajaran-ajaran Islam. Misalnya Maulid itu kan ada salawatnya, bersalawat, tradisi salawat kan, terutama kalau kita baca Maulid, Simtud Durar misalnya. Nah, Arifin pernah baca? Pernah ya, sering ya. Nah, ya itu kan kita sering kita dengar. Misalnya kalau di tempat kita kan dipopulerkan oleh Guru Ibad dan Guru Ijai dulu ya. Iya. Tahun 80-an, 90-an tuh, terutama 90-an tuh sangat booming sekali itu. Pembacaan Simtud Durar itu, dan terbentuk kelompok-kelompok di mana-mana. Kelompok-kelompok di mana-mana yang tradisi salawatan dan baca hafsi itu kemudian menciptakan sebuah tradisi baru ya, mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu. Ya dulu kita biasanya yang jarang berkupiah putih, yang dulu dianggap kalau kupiah putih orang haji kan. Nah haji, tapi setelah hafsi itu terbentuk ya, tradisi pembacaan Maulid hafsi itu terbentuk. Nah itu orang mulai berpakaian putih-putih, karena dulu waktu pertama kali dibentuk itu kan ada syaratnya sih ya, pembentukan itu ada sanadnya, ada ijazahnya, nggak boleh sembarangan. Ya. Nah itu kita harus pakai kopiah putih, baju putih, pokoknya putih-putih lah semua. Akhirnya kebiasaan itu tercipta. Dulu kita pakai kopiah hitam. Di zaman saya kan kopiah hitam. Saya sering pakai kopiah hitam. Nah sejak Maulid hafsi itu terbentuk, itu orang rame-rame sudah pakai kopiah putih. Tidak lagi sebagai simbol haji misalnya. Ya. Nah tradisi itu kan menciptakan bahwa Maulid itu di kalangan kita itu tidak sekedar bulan Rabiul Awal di tempat kita ya. Ya kalau yang ini kan kita sering kita identikan dengan Rabiul Awal baru kita Maulidan. Tapi kalau masyarakat Banjar itu tidak memiliki waktu. Pokoknya sepanjang waktu itu Maulidan. Betul. Karena ada Maulid hafsinya itu kan. Jadi peringatan Maulid itu kalau pembacaan Maulid itu ya sepanjang waktu saja. Pak, mohon maaf ada yang bergabung, nampaknya kita coba angkat dulu. Halo, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Sofyan. Iya. Silakan Abah Sofyan. Dulu ada pertanyaan berkaitan dengan masalah Bayun Maulid tadi. Nah, orang kan selama ini tahu tuh yang Bayun Maulid itu kan rame-rame, istilahnya berjamaah gitu. Nah, ulun tuh Pak pernah mengadakan secara pribadi, secara individu. Karena memang keinginan. Iya. Waktu itu kan kami ingin apabila anak laki yang pertama, kami akan mengadakan Bayun Maulud. Oh iya. Nah, alhamdulillah dikabulkan. Maka kita laksanakanlah Bayun Maulud itu untuk anak saya kan. Iya. Nah, kami di rumah aja mengadakannya secara pribadi. Acara yang pertama itu kan ketika acara dimulai itu kan assalamu alaikum. Nah itu kan dimasukkan bayi ke dalam ayunan. Nah ketika asrakal itu bayi itu dikeluarkan, dibawa berkeliling di hadapan hadirin, sambil ditapung tawurin oleh hadirin semua yang hadir itu. Nah yang jadi pertanyaan saya Pak, apakah ada maknanya dalam bertapung tawar itu untuk bayi itu tuh? Nah itu Pak Rahmadi. Baik. Nah mungkin itu. Terima kasih Awan. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Rahmadi dijawabkan. Ya ini sepertinya acara tadi dilaksanakan di rumah sendiri mandiri, ya. Mandiri betul mandiri. Ya mandiri itu didasarkan pada adanya nazar ya. Nazar memang salah satu orang mengikuti Bayun Maulud nih ya, Bayun Maulud baik itu untuk anak-anak maupun orang dewasa itu kadang ada aspek nazar, unsur nazar itu ya. Karena ada nazar maka mereka melaksanakannya. Kalau misalnya kalau nazarnya terlaksana, nah itu mereka akan ikut Bayun Maulud. Nah, ada juga yang memang punya harapan semoga dengan ikut Bayun Maulud ini ada hajat yang terkabul. Nah, kalau ini yang belum kan? Ini yang belum. Kalau yang tadi sudah, yang ini sudah. Nah, itu dilaksanakan. Memang tata acara semacam ini
tidak memiliki aturan yang pasti, tetapi hanya diserahkan kepada kearifan lokal masing-masing masyarakat kita. Ya, masyarakat kita itu apa? Bagaimana caranya itu tergantung nanti ya. Tadi kan ada pembacaan itu bagaimana anak dimasukkan ke dalam ayunan, kemudian ada juga yang kemudian dikeluarkan tadi dibawa berkeliling pada saat asrakal ya. Ada juga sih yang di Tampung Tawari. Tampung Tawari. Nah itu kan sebenarnya memiliki makna-makna tertentu ya. Tapi makna ini kadang hanya bisa dimaknai oleh para pelaksananya apa. Kadang kan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ya. Tidak sama. Ada yang karena ini keselamatan, misalnya anak itu lepas dari gangguan makhluk halus, misalnya itu macam-macam itu. Ada yang terhindar dari penyakit. Jadi kadang itu tidak seragam di kalangan tertentu, termasuk cara-caranya ada juga yang agak beragam, sedikit beragam itu ya. Tradisi semacam ini yang kita lakukan. Nah, termasuk maknanya itu. Nah, ada juga yang memang tidak tahu sama sekali. Ini apa sih? Ya, pokoknya kami ikut acara ini karena tradisi, karena mengikuti kebiasaan kerabat, keluarga, maka mereka laksanakan seperti itu. Tapi intinya memang orang mencari berkah, bertabaruk dengan maulid itu supaya anak itu mendapat berkah. Kemudian nanti diharapkan anak itu tumbuh besar seperti kepribadian Nabi. Ya, nanti kita lihat sisi edukasinya setelah ini ya, setelah aspek ini. Nah, yang semacam itu yang banyak terjadi di masyarakat kita ya. Tradisi-tradisi itu baik dilaksanakan secara berjamaah di masjid, biasanya kalau yang Bayonmul kan di masjid. Nah, kalau yang ini kan di rumah. Nah, itu bisa saja karena kan memang tidak ada aturan yang jelas dan baku bagaimana kita melaksanakan ini. Orang-orang masing-masing berbeda-beda caranya. Masyarakat Banjar sendiri saya kira juga memiliki variasi lah ya, dalam melaksanakan tradisi-tradisi Ba'ayun Maulud di kalangan kita. Ya. Kalau dari Arifin sendiri apa yang mau dikomentari nih dari apa yang sudah tadi lama dibahas nih Arifin? Ya, kalau dari saya sih mengenai Maulid tadi betul kata Bapak tadi. Sebenarnya tradisi Maulid itu tidak mesti harus dilakukan pembacaan hafsi atau yang sering kita temui di Kalimantan. Sebenarnya bisa aja dilakukan dengan bentuk tradisi-tradisi lain. Misalnya saya kan sebagai jurusan akidah filsafat. Misalnya kami melakukan tradisi pembacaan kitab tentang bab nubuat di dalam ilmu akidah. Itu salah satu boleh yang harus dilakukan supaya perkembangan keilmuan dan pendidikan itu tetap terlaksana. Tidak mesti harus melakukan pembacaan maulid, atau juga boleh melakukan pembacaan kitab akhlak sirah Nabi mengenai sejarah beliau, bagaimana akhlak beliau ketika masa hidupnya, itu bisa aja dilakukan. Itu sih dari saya. Oke, baik Pak Ahmadi, bagaimana nih kita tahu begitu bagaimana proses sejarah masuknya dari tradisi perayaan Maulid Nabi ini ke wilayah di Nusantara, khususnya di Kalimantan Selatan nih Pak? Apakah ada pengaruh konteks lokal juga terhadap bentuk perayaan itu sendiri Pak? Ya, kalau kita hubungkan dengan sisi sejarah ya, Maulid Nabi ini kan ya paling tidak itu sudah muncul pada abad ke-9 Masehi ya. 9 Masehi kalau tidak salah, itu dinasti Fatimiyah itu sudah melaksanakan yang ini Syiah ya. Dinasti Fatimiyah Syiah itu sudah melaksanakan tradisi Maulidan. Kemudian juga ada Sultan Irbil di Irak, Irbil itu di Irak. Sultan Irbil, tapi dia bukan khalifah ya, tapi sultan. Karena di zaman itu abad ke-12 itu wilayah-wilayah Islam itu terbagi-bagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Nah, salah satunya ini Kerajaan Irbil itu namanya siapa? Muzaffaruddin kalau nggak salah namanya ya, kalau nggak saya hilap. Itu abad ke-12. Nah, kalau dinasti Fatimiyah itu kan yang sudah melaksanakan Maulidan, acara peringatan Maulid ini, kemudian diubah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini kan dia menguasai Mesir, dia dinasti Ayyubiyah.
Dia menguasai Mesir, kemudian dia mengubah menghilangkan pengaruh-pengaruh Syiah di Mesir itu, karena di Syiah itu sana 200 tahunan Syiah di situ, jadi kuat itu. Dari Salahuddin Ayyubi ini bagaimana caranya mengubah ini? Nah, dia ubah banyak hal, tetapi ada paling tidak ada dua yang dia pertahankan. Yang pertama itu adalah Universitas Al-Azhar. Universitas tertua ini kan salah satu yang tertua itu dipertahankan oleh Salahuddin Ayyubi sebagai lembaga pendidikan yang sangat prestisius di masa itu ya. Itu dipertahankan. Cuma unsur Syiahnya dihilangkan, ganti dengan Sunni. Nah, kemudian yang kedua yang dipertahankan itu ini, Maulid Nabi itu dipertahankan. Ya, karena barangkali Salahuddin Ayyubi melihat bahwa tradisi ini sangat bagus untuk dipertahankan. Apalagi pada saat itu kan, pada era itu kan perang luar biasa terjadi. Umat Islam itu dalam kondisi yang tertekan dan sebagian lemah ya, karena perang yang terlalu lama. Sehingga untuk membangun semangat itu kembali, membangun semangat umat Islam itu, maka diperingati Maulid Nabi. Diingatkan lagi bahwa dulu Islam itu lemah, tapi kemudian menjadi sangat kuat sampai mampu membangun peradaban yang kuat. Kita sekarang misalnya dalam masa Salahuddin Ayyubi itu ya, menjadi salah satu kekuatan besar dunia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW itu. Nah, jadi tradisi dipertahankan, dianggap sebagai untuk memompa semangat umat Islam bahwa kita punya kekuatan. Nah, sama dengan itu yang Muzaffaruddin itu yang di Irbil itu juga ditradisikan oleh beliau. Nah, kemudian tradisi ini berkembang sedemikian rupa ya. Jadi sampai hari ini ya. Nah, tentu saja ada pengaruh-pengaruh dari Hadramaut, Tarim ya. Karena kelompok-kelompok habaib ini yang punya pengaruh besar dalam melestarikan Maulid Nabi. Karena kan semua kitab-kitab Maulid yang dibaca itu kan dari kelompok ini ya. Ya, Maulid Habsyi kan dari kelompok mereka. Iya. Nah, dari situlah kemudian kita masuk ke Indonesia. Kemudian juga terus dilaksanakan. Kalau di Kalimantan Selatan ini yang kalau sebelumnya saya kurang punya informasi di abad ke-19 ya. Tapi kalau di abad ke-20 perayaan ini juga agak mirip dengan apa yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi ramai-ramai juga dirayakan, ada tablik akbar. Kemudian ada perkumpulan pembacaan Maulid itu sudah ada di zaman penjajahan itu. Itu ramai itu. Memang itu jadi semacam hiburan tersendiri ya, karena zaman Ban Bahari itu kan ngalih mencari hiburan. Betul. Susah. Nah, salah satunya itu Maulid, ada takbik akbar, nanti ada pembacaan apa itu ya. Jadi ada kelompok-kelompok anak-anak muda itu sudah berkumpul melaksanakan pembacaan itu, udah diundang kemana-mana. Ya, salah satu cerita ini kan kita ambil dari Kiai Haji Idham Halid yang sudah punya perkumpulan Maulid. Dia diundang kemana-mana ya, diundang kemana-mana untuk membacakan Maulid itu. Itu zaman penjajahan Belanda itu sudah ramai itu. Jadi kegiatan ini memang sudah dimeriahkan sejak dulu ya, sejak dulu. Dan anak-anak muda, para ulama itu sudah melaksanakan perayaan ini dengan baik. Nah, dan itu kita teruskan, kita tradisikan sampai hari ini. Ya, yang seperti itu yang sampai hari ini kita nikmati, walaupun tentu saja ada perubahan-perubahan ya, ada perubahan seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan modern, tentu ada adaptasi lah perayaan-perayaan ini, walaupun tetap ada kesinambungan tradisi masa lalu masih lekat di sekarang, cuma ada variasi yang berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Kalau menurut Arifin sendiri bagaimana nih Maulid Nabi itu dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk edukasi atau menanamkan nilai akhlak dan juga keteladanan Nabi begitu kepada kepada generasi muda sekarang, Arifin? Ya, untuk mengenai edukasi khususnya tentang Maulid itu pernah ya dulu saya belajar dengan salah satu
seorang guru lulusan Darussalam. Itu ketika saya masih belajar, yang beliau tekankan untuk edukasi Maulid ini adalah mengenai pendidikan karakter. Khususnya pembacaan kitab Akhlak lil Banin pada bab keempat itu. Di awal itu salah satu karakter atau akhlak daripada Nabi itu memiliki sifat malu. Nah, sifat malu ini diantara yang beliau tekankan kepada kami, khususnya mengenai peringatan Maulid ini, supaya apa? Supaya kita ini mengikut baginda Nabi bagaimana beliau hidup dan cara beragama, itu yang terpenting kata beliau. Sedangkan pembacaan Maulid itu bersifat sekunder, bukan yang primer. Yang jelasnya itu sih yang dari saya. Kalau Pak Ahmadi, kita membahas tentang tantangan kontemporer nih Pak Ahmadi. Karena kan kalau dulu memang begitu begitu luar biasa kalau ada tablik akbar, ada Maulid Habsyi dan lain sebagainya, itu bisa mendatangkan banyak orang begitu ya. Dan sekarang kan sudah mulai tidak ada lagi nih. Hanya yang rutin dilaksanakan adalah lebih ke Bayun Maulid begitu. Bagaimana kita mengemasnya nih Pak Ahmadi agar perayaan Maulid Nabi ini tuh bisa tetap hidup di zaman yang semakin canggih dengan teknologinya ini, Pak Ahmadi? Ya. Kalau kita ingin menjaga tradisi itu tetap berkesinambungan, ya kita harus melakukan revitalisasi ya. Jadi menguatkan tradisi itu. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan kalau kita ingin menjaga tradisi ini tetap langgeng. Yang pertama, tradisi itu dijaga dengan melalui konservasi. Konservasi itu artinya kita terus menjaga, memelihara tradisi itu untuk kita pertahankan, kita laksanakan terus-menerus secara berkesinambungan, diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi penjaganya ini harus kuat. Nah, kalau ini insya Allah ya kuatnya, kuat. Cuma tradisi-tradisi yang sifatnya unik dan sangat lokal itu saja yang punya tantangan tersendiri. Tapi kalau Maulidnya saya yakin itu sangat kuat. Nah, itu yang pertama. Jadi ada konservasi dulu. Yang kedua itu harus ada sosialisasi dan promosi. Jadi tradisi ini harus selalu dipromosikan, diberitahukan. Kalau kita melaksanakan Maulid misalnya di sekolah-sekolah misalnya, itu bagian dari sosialisasi. Oh, ada loh Maulid. Kemudian kalau di masyarakat kita dilaksanakan secara meriah di masjid-masjid, itu juga sama. Kalau lalu diberitakan, nah itu adalah sosialisasi, bentuk sosialisasi. Sehingga tradisi ini kemudian menjadi terwariskan secara otomatis kepada generasi berikutnya. Ya, tinggal kreasinya seperti apa nanti ya. Nah, jadi selalu disosialisasikan, kalau perlu dipromosikan. Ya, ini lebih kuat lagi kalau dipromosikan. Nah, yang ketiga, tradisi itu kalau tetap ingin langgeng, dia harus tetap ada semacam modifikasi dan kontekstualisasi. Modifikasi itu ya artinya karena ada seiring perubahan zaman, ada perkembangan baru, ini kita harus adaptasikan tradisi ini bagaimana dia tetap bertahan, tetapi ada modifikasi-modifikasi tertentu yang tidak mengubah intisarinya. Itu ya. Kemudian kontekstualisasi disesuaikan dengan konteks zaman kita. Apa misalnya yang kita bicarakan dalam ceramah itu disesuaikan dengan konteks sekarang. Ya, jadi jangan selalu berorientasi ke masa lalu. Masa lalu itu penting tetap karena ini kita kalau berbicara Maulid kan kita bicara sejarah. Betul. Mau tidak mau itu tetap begitu. Tetapi kita harus tarik masa lalu itu ke masa kini. Ke masa kini untuk kita kembangkan saat ini apa? Kemudian untuk kedepannya apa? Jadi kedepannya apa? Itu juga penting. Bagaimana tradisi ini nanti kedepannya harus seperti apa? Tentu saja kalau kita ingin modifikasi dan kontekstualisasi, itu fungsi dari tradisi ini harus semakin kuat. Semakin kuat ya, berkembang dan memiliki manfaat yang luas di masyarakat. Kalau dia kuat dan bermanfaat, dia akan terjaga dengan sendirinya. Karena masyarakat melihat, oh ini sesuatu yang menguntungkan kita loh. Nah itu ya, kalau tradisi ingin bertahan itu seperti itu. Kemudian yang keempat, kalaupun ingin juga nih ya, dikomodifikasi. Jadi ini seperti semacam apa ya, diperdagang dalam tanda kutip diperdagangkan. Misalnya jadi semacam
ikon pariwisata. Ya. Nah, kalau kita bisa menciptakan menciptakan sebuah festival Maulid yang bisa menjadi ikon wisata, jadi memiliki nilai ekonomi dari sisi pariwisata. Ini dari sisi tradisi dia terjaga, tapi juga dia menguntungkan masyarakat, menggerakkan ekonomi masyarakat misalnya. Itu memiliki manfaat yang penting juga, tidak hanya manfaat keagamaannya, tetapi juga manfaat ekonomi. Nah, kalau manfaatnya semakin banyak, orang nggak mau ninggalkan, nggak mau. Nah, itu diantaranya yang bisa kita jaga. Nah, karena itu kalau ada pawai keliling yang misalnya rame itu ya, jadi tontonan orang banyak, jadi acara hiburan misalnya. Walaupun tentu saja ini sekunder ya, bukan penting, karena intisari Maulid kan jangan sampai bergeser ke situ. Betul. Kalau bergeser ke situ kan, wah ini jadi materialis kita. Ya, jadi sisi spiritualitasnya itulah inti yang tetap harus terjaga. Nanti sisi edukasinya nanti kita bahas ya. Itu harus tetap terjaga, tetapi sisi-sisi lain yang menguatkan tradisi ini harus juga dikuatkan. Nah, komodifikasi ini hanya alternatif ya, alternatif. Tapi kalau bisa, kalau enggak ya, yang penting yang 3 tadi itu konservasi, sosialisasi, kemudian modifikasi dan kontekstualisasi itu sudah cukup. Kalau sampai ke 4 ini bisa juga itu lebih kuat lagi. Oke, Arifin sendiri bagaimana nih kalau bagaimana merespon begitu perbedaan pandangan antar umat tentang pelaksanaan Maulid ini sendiri, karena kan biasanya ini juga selalu menjadi perdebatan begitu agar diskusi tetap sehat namun tidak meninggalkan esensinya itu sendiri begitu, bahwa kita adalah umat yang tetap satu visi dan tujuan begitu. Mengenai perbedaan Maulid ini, apalagi tentang konteks fikih atau hukum fikih. Sebenarnya ini perdebatan masa lalu yang terus diulang-ulang dari zaman ke zaman. Akan tetapi yang menjadi hal terpenting khususnya kita yang beragama, apalagi para kalangan pelajar, itu kita memahami konteks perbedaannya. Kalau seumpamanya ada yang berpendapat mubah, ya ikutilah. Kalau ada yang mengatakan ini haram, ya tidak perlu diikutilah. Kan kita sudah memahami dalam belajar itu kan namanya perbedaan itu ya memang harus ada di dunia ini. Entah mengikuti atau tidak, itu urusan masing-masing. Yang terpenting itu adalah esensi daripada Maulid tersebut. Itu yang bisa saya berikan. Oke. Kalau Pak Ahmadi bagaimana nih Pak, cara untuk kita menyeimbangkan begitu semangat dari tradisi lokal yang tetap dijalankan dengan tuntutan edukasi keislaman agar peringatan Maulid Nabi ini tuh tetap bermakna lintas generasi nih Pak? Ya, kalau saya pribadi melihat sisi edukasi dari Maulid itu ada tiga. Yang pertama edukasi personal. Ini yang kayak disebutkan oleh Arifin ya. Ada edukasi sosial, tapi ada juga edukasi global. Nah, yang pertama dulu ya. Yang pertama, edukasi personal itu artinya yang saya maksud itu ya, edukasi personal itu adalah bagaimana Maulid itu mampu mendidik kita sebagai umat Islam itu agar menjadi personalitas atau personality ya, pribadi yang baik. Jadi Maulid itu mendidik kita menjadi pribadi yang baik. Nah, ini kan masing-masing individu. Nah, sisi apa yang kita bisa lihat ya? Jadi tadi sebut ada akhlakun nubuwah ya, akhlak kenabian. Nah, kita perlu belajar. Kita harus melihat visi dan misi dan sifat-sifat kenabian itu yang bisa kita tiru, yang bisa kita pelajari. Nah, itu kan biasanya misi edukasi semacam ini dilakukan oleh para ulama, para guru, dosen dan sebagainya yang selalu menyelipkan sisi edukasinya. Kalau masyarakat kan ya sisi tradisinya. Nah, kalau dari sisi ini, dari sisi personal, kita harus ingat visi kenabian itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi karakter, kalau itu disebut tadi karakter ya, karakter rahmah itu ya, kasih sayang itu merupakan visi utama kenabian. Jadi kita menyebarkan kasih sayang di alam itu
salah satu karakter penting yang harus kita miliki. Nah, itu di dalam Maulid itu harus kita tekankan, itu karakter wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu harus selalu kita, bahwa sifat dasar umat Islam itu adalah penyayang. Karena memang itu misinya. Dan penyayangnya itu tidak hanya untuk diri kelompok kita, tetapi untuk semua. Rahmatan lil alamin. Ya, kepada sama manusia, kepada sama binatang, pada alam. Nah, sisi itu yang harus kita tekankan, bahwa Islam itu berkembang untuk itu. Nabi Muhammad diutus untuk itu. Ya, itu ditegaskan oleh Allah bahwa tidak diutus kamu ini kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, seluruh alam, ya. Nah, itu pertama, misi itu. Jadi karakter dasar yang harus kita miliki, yang kita bisa tiru dari kenabian itu, yang perlu diajarkan di Maulid itu adalah sifat kasih sayang itu. Nah, yang kedua, visinya Nabi itu kan diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, juga gitu ya. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, visi kenabian itu memang tadi betul tadi ya, karakter. Jadi ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi itu tujuan dalam rangka apa? Itu dalam rangka membentuk karakter yang mulia. Ya. Teologi atau akidah itu ya. Akidah itu tidak sekedar iman, tetapi akidah itu juga harus mendorong kita untuk membentuk diri kita menjadi orang yang berakhlak mulia. Ya, berakhlak mulia. Karena itu memang tujuannya. Sama dengan belajar ibadah misalnya, fikih ya, ibadah. Kita beribadah tujuannya apa? Untuk membentuk akhlak mulia. Jadi ibadah itu nanti akan membentuk amal saleh. Baik di dalam maupun di luar ibadah, ya. Nah, amal saleh kesalehan individual maupun kesalehan sosial itu akan dibentuk oleh ibadah itu. Misalnya kalau dalam akidah ya, dalam akidah itu misalnya kita rukun iman pertama, kita beriman kepada Allah. Nah, Allah ini punya sifat-sifat yang terangkum dalam Al-Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna itu ada karakter Allah ya. Kalau kita tanda kutip ya, dalam tanda kutip kepribadian Allah. Nah, kepribadian Allah ini yang bisa kita tiru. Misalnya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti kita jadi orang penyayang kan. Allah itu Al-Wadud, seorang yang mencintai kita. Ar-Razak, memberi rezeki. Al-Wahhab, pemberi. Kita juga harus seperti itu ya. Semampu kita, karena kita tidak mungkin meniru sepenuhnya, tidak mungkin. Al-Adil misalnya, Allah itu adil, kita juga harus adil, bersikap adil. Allah itu as-sabur, kita juga harus sabar. Allah aja sabar, kenapa kita enggak misalnya. Nah, jadi itu membentuk karakter. Nah, itu misi-misinya. Jadi akhlak itu adalah buah dari itu semua. Buah dari keimanan kita, buah dari ibadah kita. Dia harus terbentuk dari situ. Nah, ini misi kenabian yang perlu kita perhatikan, dan misi ini ya semoga selalu diselipkan dalam peringatan Maulid. Ya, peringatan Maulid, tapi sepertinya iya ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat sosok Nabi sebagai seorang Nabi sekaligus seorang pemimpin lewat sifat-sifatnya. Kalau kita belajar sifat 20, belajar. Ya, belajar. Nah, belajar sifat 20. Ada kan sifat Rasul. Kan ada 4 sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama dia siddiq, jujur. Kalau ingin jadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin seperti Nabi, ya harus memiliki karakter yang jujur. Tidak boleh berdusta, ya, tidak boleh berdusta. Main curang nggak boleh. Ya. Karena harus jujur. Nah, ini kejujuran itu sangat penting yang dimiliki kalau ingin kita mengikuti karakter Nabi. Yang kedua, edukasi yang kedua dari sifat Nabi itu apa? Sifat Nabi itu kan apa lagi? Amanah. Orang yang terpercaya, bukan pengkhianat ya. Bukan pengkhianat diri sendiri, bukan pengkhianat teman, bukan pengkhianat keluarga, apalagi pengkhianat bangsa. Wah, itu luar biasa. Nah, jadi karakter ini harus dicamkan kepada jamaah kita ini waktu Maulidan, bahwa ini kalau kalian
memperingati perayaan Maulid Nabi, maka salah satu karakter Nabi yang perlu Anda ikuti, kita ikuti adalah kita harus menjadi orang yang amanah, yang dipercaya ya, yang dipercaya. Nah, itu yang kedua, yang ketiga apa? Tablik. Nah, tablik, menyampaikan, tidak mau menyembunyikan sesuatu. Apa yang seharusnya disampaikan ya sampaikan. Pokoknya transparan gitu ya. Orang yang transparan, terbuka, itu karakter-karakter yang karakter kenabian yang perlu kita perhatikan. Dan kita pun harus seperti itu kalau ingin jadi pemimpin atau menjadi pribadi di masyarakat ya. Menjadi orang yang terbuka, tidak menyembunyikan sesuatu, tidak menyesatkan orang gara-gara menyembunyikan informasi yang sebenarnya begini tapi dibelokkan kemana ya, sudah menyembunyikan, berkhianat lagi misalnya. Itu kan harus seperti itu kita. Nah, kemudian yang keempat, fatanah. Jadi jujur, amanah, terbuka itu tidak cukup, tapi juga harus cerdas. Harus cerdas. Untuk cerdas itu kita harus apa? Harus belajar, harus berilmu kan. Otak harus diasah bagaimana supaya kita ini menjadi orang yang cerdas, jujur dan cerdas, amanah ya, terbuka. Itu pemimpin kita kalau jadi pemimpin seharusnya kan begitu ya. Cerdas, tidak hanya jadi pemimpin, maunya jadi pemimpin tapi ya intelektualnya lemah misalnya ya. Betul. Harus sadar diri dong. Harus sadar diri di mana begitu ya. Iya, kapasitasnya seperti apa. Nah, itu yang perlu ditanamkan, diedukasikanlah kepada masyarakat kita, terutama di generasi muda nih ya, yang sedang tumbuh. Ini karakter Nabi yang perlu kita tiru, ini seperti ini. Kita sadar misi Nabi begini, visinya seperti ini, sifat-sifatnya seperti ini. Dan itu yang perlu kita perhatikan dalam setiap upacara Maulid, peringatan Maulidnya. Paling tidak dia mengingatkan kembali ya. Mungkin nggak satu saat kita lupa, oh kita ini ada ini ya. Kita ingat kembali semua itu ya. Sehingga muncul lagi semangatnya ya. Mungkin kita lupa, muncul lagi semangatnya. Nah, tentu saja yang penting ya tidak hanya itu sih ya, karena kepribadian Nabi kan banyak ya. Kita perlu belajar lagi kepribadian Nabi itu secara keseluruhan. Kita baca sirah misalnya ya. Kemudian ada judul kitab itu Sama'ilul Muhammadiyah kah? Ya. Nah, itu kan itu tidak hanya karakter kejiwaan Nabi, tapi juga karakter fisiknya kan terlihat di situ ya. Itu kan kumpulan hadis itu. Nah, itu yang perlu kita pelajari, termasuk sejarah beliau, tidak hanya karakter pribadi, tetapi bagaimana perjuangan beliau sampai membentuk sebuah peradaban besar di dunia. Itu juga sangat penting untuk kita pelajari secara keseluruhan. Beliau sebagai seorang pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang sahabat, sebagai bagian dari anggota masyarakat. Nah, itu juga perlu kita pelajari dari Maulid itu ya. Jadi kita tidak hanya sekedar salawat. Salawat penting, dapat pahala insya Allah ya. Dan salawat hanya membaca Maulid, tetapi juga nilai-nilai karakter semacam ini harus dimunculkan ya, dimunculkan dalam perayaan itu, sehingga ini tidak sekedar tradisi ya, tetapi tradisi yang memiliki makna edukasi yang tinggi. Nah, itu sih harapannya. Nah, itu sisi personal. Ya. Baik, kalau dari Arifin sebagai penutup, apa yang mau disampaikan untuk para generasi muda nih tentang bagaimana kita melestarikan tradisi dan juga edukasi yang ada dalam Maulid Nabi ini, Arifin? Yang harus kita wariskan, yang terpenting adalah belajar, itu yang utama. Apalagi kita sebagai seorang pemuda yang sudah mencapai balik akhir, maka diwajibkan untuk kita belajar akidah, khususnya mengenal kenabian, nubuat. Tugas Nabi itu seorang apa, lalu apa yang harus kita lakukan sesuai perintah daripada Nabi. Nah, di sisi lain kita juga harus melaksanakan yang namanya tadi belajar yang saya katakan tadi, yaitu misalnya kan di kehidupan sehari-hari saya sebagai seorang mahasiswa, yakni saya menuntaskan kuliah sampai lulus. Itu aja sih. Ya, baik. Kalau Pak Ahmadi, pesan sedikit Pak Ahmadi, silakan. Iya. Saya hanya menekankan aspek sisi edukasinya, karena menurut saya tradisi itu insya Allah akan terus berkembang.
dan terjaga. Nah, tapi sisi edukasi ini yang perlu saya tekankan. Pertama itu tentang edukasi personal tadi. Bagaimana kita meniru dan meneladani Nabi. Karena Nabi itu kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia menjadi teladan bagi kita. Nah, sehingga kita perlu untuk meniru kepribadian beliau itu, atau dengan ungkapan lain ada istilah ungkapan apa tuh ya? Takhallaku bi akhlaqin nabi. Berakhlaklah kamu seperti akhlak Nabi ya. Tapi ini bukan hadisnya. Yeah. hanya ungkapan. Jadi kita melihat tadi visi, misi dan aspek sifat-sifat Nabi itu perlu kita tiru sedemikian rupa sehingga kita benar-benar menyelami dan menghayati maulid itu. Nah, yang kedua yang perlu ditekankan juga adalah bahwa maulid itu memiliki edukasi sosial. Edukasi sosial itu artinya dia mendidik masyarakat. Nabi itu mengubah masyarakat jahiliyah itu menjadi masyarakat khaira ummah, umat yang terbaik, dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Nah, itu kan tidak mudah bagaimana mengubah itu. Bagaimana masyarakat itu diubah menjadi masyarakat yang terbaik. Nah, ini penting juga untuk kita edukasikan ke masyarakat bagaimana maulid itu bisa membentuk sebaik-baik umat. Ya, itu ya. Nah, kemudian Nabi itu juga membentuk masyarakat itu menjadi ummatan wasatan. Umat yang moderat, yang menjaga keseimbangan, umat yang terbaik. Umat yang memilih yang terbaik, umat yang berada di tengah. Ya, jadi umat yang adil. Karena orang berada di tengah itu biasanya orang adil. Yeah. Ya, orang yang adil. Jadi menjaga keseimbangan, tidak berlebihan tetapi juga tidak melakukan sesuatu secara kurang. Nah, itu umat seperti itu yang dibentuk oleh Nabi yang perlu kita teruskan sampai hari ini. Nabi juga membentuk apa yang disebut dengan ummatan muslimatan. Umat yang tunduk dan patuh kepada Allah. Taat kepada aturan-aturannya. Nah, maulid Nabi perlu memunculkan edukasi semacam ini ke dalam setiap maulid ya. Kalau itu terus dikembangkan, insya Allah nanti akan maulid itu menjadi media yang sangat efektif bagi pembentukan masyarakat yang seperti itu. Nah, yang ketiga edukasi global ya. Edukasi global yang saya maksud ini adalah bagaimana maulid Nabi itu mengingatkan kita kembali, mendidik kita kembali, bahkan mengingatkan kita akan terbentuknya sebuah peradaban yang sangat besar di masanya dengan kelahiran Islam melalui kelahiran Nabi juga. Yeah. Nah, terbentuk itu di masa lalu, masa klasik yang bertahan sampai ribuan tahun. Nah, sekarang walaupun ada kemunduran di kalangan umat Islam, itu kita harus bangkitkan kembali. Jadi semangat itu kita revitalisasi kembali, bahwa kita harus membangun peradaban besar di dunia sehingga dunia pun belajar dari kita. Yeah. Nah, ini yang menjadi PR kita nih, PR besar nih, bagaimana membangun peradaban kembali di tengah peradaban-peradaban yang ada. Nah, Maulid Nabi itu merupakan salah satu momentum yang sangat bagus untuk terus memompahkan semangat itu. Nah, tinggal bagaimana isi ceramah kita ini, apakah mengarah ke sana, atau kita hanya mengulang cerita-cerita yang sama. Ya, walaupun itu bagus dan mengingatkan kita kembali, tetapi ya harus ada kontekstualisasi, ada modifikasi yang perlu kita bangun supaya umat Islam ini melalui maulid ini bisa terdorong untuk membangun sebuah peradaban besar yang bisa menjadi bahkan mungkin bisa mengalahkan peradaban-peradaban yang ada yang sekarang masih dikuasai oleh peradaban baratnya, didominasi oleh peradaban barat. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Pak Ahmadi dan juga Arifin sudah bersama kami untuk pagi hari ini dalam Pandiran Baisukan bersama Winantasari Banjarmasin, membahas tema Maulid Nabi antara tradisi dan edukasi. Bapak terima kasih, Arifin juga terima kasih. Kita bertemu lagi nanti di lain kesempatan, dan Sanak Pro 4 kami pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.